Bab 83. Siang harinya, kelima orang itu berhenti untuk beristirahat di sebuah lembah. Hanya Feng Yanqi dan Gil Yangzong yang terus berbicara. Xiao Sui bahkan lebih jarang berbicara. Ye Mo memperhatikan bahwa dia juga terus mengerutkan kening. Aku akan pergi mencari sesuatu untuk dimakan, kamu istirahat saja, kata Xiao Sui, dia akan pergi mencari makanan seperti biasa. Namun, Feng Yanqi menghentikannya dan berkata, Kakak Xiao, selama ini kamu yang mencari makanan. Kali ini aku akan pergi mencari sesuatu, kalian tunggu di sini. Ye Mo menatapnya dengan aneh. Memikirkan semua orang di sana sebagai mangsanya, bagaimana mungkin dia membiarkan mereka pergi. Tetapi kemudian Ye Mo segera mengerti bahwa karena dia telah mencapai tujuannya di tingkat bumi, mangsa-mangsa ini tidak lagi berguna seperti sebelumnya. Yanqi, aku akan pergi bersamamu, ini hutan belantara, kata Gil Yangzong. Mendengar ini, Ye Mo langsung tahu bahwa Feng Yanqi telah merencanakan ini. Ye Mo yakin bahwa begitu dia selesai dengan Gil Yangzong, dia akan kembali dan membunuh mereka bertiga. Setelah dia membunuh Gil Yangzong, semua orang akan curiga padanya 100%. Baiklah, kalau begitu aku akan mendirikan tenda dulu. Xiao Sui tertawa, dan Ye Mo dapat dengan jelas melihat kegembiraan di matanya. Feng Yanqi tidak terlalu memikirkannya dan segera pergi ke pegunungan untuk mencari mangsa bersama Gil Yangzong. Begitu Feng Yanqi pergi, Xiao Sui mengambil tasnya dan berkata kepada Huang Mei dan Ye Mo, aku tidak ingin pergi ke Gunung Wanku lagi. Aku akan pergi. Jika kalian juga ingin pergi, kalian bisa ikut denganku. Xiao Sui tidak menyangka Huang Mei akan tersenyum dan berkata, Kakak Xiao, kamu mungkin juga curiga pada Feng Yanqi, kan? Itu sebabnya kamu ingin pergi begitu tiba-tiba. Xiao Sui sedikit terkejut tetapi tidak menyangkalnya. Dia mengangguk dan berkata, ya, aku sudah lama mencurigainya, tetapi baru sekarang aku memastikannya. Aku curiga dia membunuh Chen tadi malam. Kami juga tidak perlu berjalan terlalu jauh untuk sampai di sini, tetapi dia terus mengambil jalan memutar. Huang Mei mengangguk, Kakak Xiao, kau benar. Dia berasal dari Sekte Olgu dan Chen Yinzu meninggal karena semua darah esensinya tersedot keluar. Jadi aku berencana untuk mengingatkanmu. Kau tahu. Jadi kau bersedia pergi bersamaku. Kata Xiao Sui dengan gembira. Saudara Xiao, karena kamu mencurigainya, mengapa kamu tidak mengundang kami untuk menyerangnya bersama? Huang Mei bertanya dengan heran. Xiao Sui menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Dia tidak punya bukti, dan tidak baik membunuh orang seperti itu. Huang Mei melihat ini dan tahu apa yang dipikirkannya. Dia mencibir, Kakak Xiao, kamu mungkin tidak tahu bahwa dia sebenarnya setingkat bumi. Apa? Begitu Xiao Sui mendengarnya, dia langsung berkata, kalau begitu, aku pergi dulu. Ye Mo mengangguk pada Huang Mei, kamu juga sebaiknya cepat pergi, dia akan kembali cukup cepat kali ini. Apakah kamu tidak pergi, Mo Ying? Xiao Sui menatap Ye Mo dengan heran. Huang Mei juga terkejut, tetapi dia tahu bahwa Ye Mo pasti tidak akan kalah dari Feng Yanqi, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Ye Mo tersenyum, aku masih punya beberapa hal yang harus dilakukan. Xiao Sui menyadari bahwa Ye Mo mungkin tidak takut pada Feng Yanqi, dan Huang Mei mungkin juga tahu tentang Feng Yanqi melalui Ye Mo. Setelah mengantar keduanya pergi, indera spiritual Ye Mo memindai Feng Yanqi sekali lagi. Saudari Huang Mei, siapakah Mo Ying itu? Dia bahkan tidak takut pada semua anggota Sekte Gu. Tanya Xiao Sui. Huang Mei berkata, Kakak Xiao, meskipun aku tahu siapa dia, sebelum dia setuju, aku tidak bisa memberitahumu. Tapi dia jelas tidak takut padanya. Ngomong-ngomong, kemana kamu berencana pergi? Xiao Sui tidak terlalu mempermasalahkannya dan berkata, ku dengar adik keduaku ada di Luo Yue, jadi aku berencana untuk bergabung dengannya. Kau ingin pergi ke Luo Yue? Huang Mei bertanya dengan kaget. Xiao Sui mengangguk, ya, aku rasa pergi ke Luo Yue adalah yang terbaik. Aku juga berencana pergi ke Luo Yue, tetapi aku masih ada urusan di Jingshui. Kalau tidak, aku bisa ikut denganmu, kata Huang Mei santai. Kalau begitu, aku bisa pergi bersamamu ke Jingshui. Aku hanya mendengar bahwa saudara laki-lakiku yang kedua ada di Luo Yue, tetapi aku tidak yakin apakah dia benar-benar ada di sana. Jika kamu mengenal seseorang di Luo Yue, mungkin kamu bisa membantuku menemukannya, kata Xiao Sui segera. Huang Mei tersenyum, tentu saja, siapa nama saudara laki-lakimu yang kedua? Ada beberapa juta orang di Luo Yue, tidak mudah untuk menemukan seseorang. Xiao Sui berkata, kakak keduaku bernama Su Ping. Dia sedikit lebih kuat dariku sebelumnya, jadi dia mungkin sudah berada di level hitam sekarang. Selain itu, namaku bukan Xiao Sui, melainkan Xiao Changdong. Huang Mei tidak keberatan, jika saudara keduamu memiliki level hitam, maka segalanya akan jauh lebih mudah. Seharusnya tidak ada banyak level hitam bahkan di Luo Yue. Indra spiritual Ye Mo mengamati Feng Yanqi saat dia melahap Gil Yangzong utuh dan mulai berbalik dengan ketidakpuasan. Dia bahkan tidak repot-repot pergi berburu. Kenapa hanya kamu? Di mana dua lainnya? Feng Yanqi terkejut. Ye Mo berkata dengan santai, saudara Xiao berkata bahwa dia mengenal tempat ini dan memberitahu Huang Mei bahwa dia pernah ke sini sebelumnya. Mereka berbincang sebentar dan memutuskan tidak ingin pergi ke Gunung Wanku lagi, jadi mereka pergi. Mereka memintaku untuk menceritakannya kepadamu saat kau kembali. Mendengar ini, wajah Feng Yanqi berkelebat, dan dia melihat ke arah mereka pergi. Dia berpikir bahwa mereka pasti telah mencurigainya dan bahwa Mo Ying ini dikorbankan oleh mereka. Lalu mengapa kamu tidak pergi bersama mereka? Nada bicara Feng Yanqi sangat tenang. Ye Mo berkata dengan santai, orang-orang berkata bahwa kekayaan hanya dapat dicari dalam keadaan berbahaya. Mereka tidak peduli dengan kehancuran, tetapi aku baru saja mulai berlatih seni bela diri kuno, jadi aku peduli tentang hal itu. Aku ingin melakukan petualangan ini bersamamu dan menjelajahi reruntuhan seni bela diri kuno ini. Feng Yanqi tampak sedikit mencemooh di matanya, tetapi dia segera pulih dan mengamati Ye Mo sebelum menggelengkan kepalanya, baiklah, kalau begitu ikuti aku. Akan ada banyak manfaat untukmu.
Meskipun Ye Mo lemah dan darah esensinya tidak terlalu membantunya, dia bisa tetap memiliki pria tampan untuk memuaskannya. Dia tidak bisa melakukan apapun padanya selama beberapa hari ke depan karena dia butuh waktu untuk mengonsolidasikan kekuatannya karena Golden Magical Gu akan segera keluar. Ye Mo tidak menginterogasi Feng Yanqi, dia hanya ingin Feng Yanqi yang memimpin jalan. Ye Mo mengira Feng Yanqi akan mencoba tidur dengannya di malam hari, dan dia siap menginterogasinya kalau dia merasa terganggu, tetapi yang tidak disangkanya adalah pada hari dan malam berikutnya, Feng Yanqi bahkan tidak banyak berbicara kepadanya. Hari berikutnya, Feng Yanqi membawa Ye Mo ke pegunungan Wanku. Dia telah mencerna semua darah esensi yang diperolehnya dan telah sepenuhnya berada di tahap primer tingkat bumi. Sekarang, dia tampak lebih bersemangat dan menggoda. Adik kecil, bisakah kau menggendongku di punggungmu? Kakiku sakit karena berjalan beberapa hari ini. Feng Yanqi kembali ke dirinya yang menggoda dan sama sekali tidak keberatan mengusap dadanya yang besar di lengan Ye Mo. Hahaha kakak Feng, bagaimana kalau kakak menggendongmu sebentar? Bocah tampan ini tidak akan bisa menahan isapanmu, terdengar suara laki-laki yang dalam. Seorang pria berwajah gelap berusia 40-an mendarat di sebelah Ye Mo dan Feng Yanqi. Ye Mo sudah lama tahu kalau orang ini sudah ada di sana. Ye Mo menduga bahwa di antara beberapa murid inti, Feng Yanqi mungkin yang paling lemah. Meskipun dia berada di tahap dasar tingkat bumi, bagaimana dia akan mendapatkan Golden Magical Gu? Haha saudara Li, kalau kamu bisa menggendong saudari, aku akan lebih senang lagi, tapi kurasa lelakiku akan cemburu. Feng Yanqi sama sekali tidak mempermasalahkan kedatangan lelaki itu yang tiba-tiba. Priamu. Hehe, saudara Li tertawa dan menatap Ye Mo. Kemudian dia berkata, aku tidak menyangka saudari Feng akan mampu bertahan begitu lama. Kamu belum menyentuhnya. Jangan biarkan Wen Gu tertarik padanya dan mencurinya darimu. Kemudian datanglah orang lain, yang bahkan lebih cepat dari saudara Li. Seseorang mencibir. Li, kau mengatakan hal-hal buruk tentang kakakmu lagi. Kau minta dipukuli atau kau hanya ingin bercinta? Ye Mo hampir muntah mendengar kata-kata itu. Orang ini berusia 60-an dan kulit di wajahnya seperti kulit pohon tua. Dadanya kering dan giginya hitam. Ye Mo mengerutkan kening. Apa yang terjadi dengan Sekte Olgu? Orang-orang yang mereka latih semuanya adalah zombie dan orang-orang aneh, kecuali Feng Yanqi yang tampan. Sementara itu, Sekte Sembilan Moon juga jahat tetapi sebagian besar orangnya tampan. Hehehe, saudara Li jelas takut pada wanita tua itu, jadi dia tidak mengatakan apapun. Ini lumayan, Wen Gu melihat Ye Mo dan berkata dengan heran. Kemudian, dia menatap Feng Yanqi dengan dingin. Feng Yanqi segera berkata, dia Mo Ying. Aku menemukannya dalam perjalanan ke sini. Jika kakak Wen menyukainya, bawa saja dia. Baiklah, terima kasih, Suster Yanqi. Wanita tua itu kemudian menatap Ye Mo. Ikutlah aku, akan ada banyak kebahagiaan untukmu. Wanita itu sudah berada di tahap tersier tingkat bumi. Ye Mo dan yang lainnya mengikutinya ke gunung. 1 jam kemudian, mereka tiba di sebuah tebing. Tebing itu terhubung dengan sisi lainnya oleh rantai logam. Awan mengelilingi rantai. Hanya dengan satu kesalahan kecil, seseorang tidak akan memiliki tubuh yang utuh. Wen Gu naik ke rantai tanpa ragu-ragu dan bergerak maju dengan cepat. Ye Mo juga melompat ke rantai dan mengikuti Wen Gu. Ketiganya terkejut. Namun, ketika mereka melihat Ye Mo melangkah sangat berat di rantai itu, mereka menyadari bahwa Ye Mo dapat melakukan ini karena pengalaman dan keterampilannya. Sementara itu, mereka menggunakan teknik mobilitas. Rantainya sangat panjang, jadi Ye Mo berjalan selama lebih dari 10 menit sebelum mencapai sisi lainnya. 3 orang lainnya merasa kagum karena Ye Mo bisa berjalan ke sisi lain dengan kemampuannya. Wen Gu menatap Ye Mo dan tertawa tajam. Cukup berbakat. Aku benar-benar tidak ingin menghancurkanmu, mungkin kau harus menjadi muridku. Indra spiritual Ye Mo telah memindai gua yang dibicarakan Hong Guangping. Itu memang gua kuno dan sudah ada 2 pria yang menunggu di sana. Ada seorang pria bertopeng hitam dan begitu Ye Mo melihatnya, dia sangat marah. Itu adalah iblis yang dibicarakan Song Yangzu, wajahnya seperti kawah. Orang lainnya adalah seorang pria parubaya yang bertemperamen baik. Ye Mo merasa bahwa pria parubaya itu tidak asing. Dia merasa seperti pernah melihat pria itu di suatu tempat sebelumnya. Namun, Ye Mo tidak menemukan Golden Magical Gu dengan indera spiritualnya, jadi dia tidak melakukan apapun. Dia ingin melihat apa itu. Feng Yanqi tertawa. Kakak bela diri pasti sudah ada di sana. Ayo cepat. Mengenai Mo Ying ini, kau bisa menjadikannya muridmu dan juga biarkan dia menghangatkan tempat tidurmu. Mengapa harus ada konflik dengan kakak bela diri Wen? Itu benar. Wen Gu tersenyum pada Feng Yanqi. Namun, tatapan anehnya membuat Feng Yanqi tanpa sadar menggigil. Ye Mo menghela napas. Bahkan orang yang tidak berperasaan seperti Feng Yanqi pun takut pada wanita tua itu. Di sekeliling tebing itu berkabut, dan Ye Mo melihat sebuah prasasti batu besar bertuliskan Gunung Olgu. Kelompok itu segera tiba di sebuah gua besar. Ye Mo mencari ke dalam dengan indera spiritualnya dan menemukan bahwa gua itu baru saja digali tidak lebih dari 20 tahun yang lalu. Saudara bela diri Ji, semua orang sangat hormat kepada pria bertopeng hitam itu dan menyapanya terlebih dahulu. Ye Mo terguncang. Saudara itu mungkin Jilai, orang yang dibicarakan Hong Guangping. Apakah dia punya wewenang seperti itu? Lalu, mengapa dia masih menyelenggarakan turnamen ini? Tidak bisakah dia mengambil Golden Magical Gu saja? Jilai mengangguk dan menatap Ye Mo, karena ini adalah turnamen antar anggota sekte kita, mengapa kamu membawa orang yang tidak relevan? Feng Yanqi segera berkata, ini adalah Mo Ying, murid baru dari saudari bela diri Wen, jadi dia termasuk anggota sekte Olgu. Ye Mo mendengar ini dan segera menyadari bahwa yang lain tidak benar-benar takut pada Jilai, atau Feng Yanqi tidak akan mengatakan kebohongan yang begitu jelas. Seperti yang diharapkan, Jilai hanya menegurnya dan tidak melakukan apapun. Dia tidak mengerti mengapa Jilai, yang sudah setengah langkah di alam surga agung, masih diancam oleh mereka. Mengapa Hong Guangping belum datang? Suara tua Jilai terdengar.
Saudara Ji, dia mungkin sudah meninggal, kalau tidak, dia tidak akan terlambat, kata pria paruh baya itu. Jilai mengangguk. Tahun-tahun ini, anggota sekte kita menghilang atau mati. Kita memang jauh lebih lemah daripada sekte lain. Kakakmu juga menghilang setelah diburu di Hong Kong. Yan Wuliang juga dikatakan telah terbunuh lebih dari 10 tahun yang lalu. Pria paruh baya itu memasang wajah kejam dan mengutuk. Setelah ini, aku akan membalas dendam untuk kakakku. Tidak peduli siapa yang membunuhnya, aku, Renzi, akan membuat seluruh keluarganya membayarnya. Yemo baru menyadari bahwa Renzi adalah saudara laki-laki Rensa. Tidak heran dia terlihat familiar. Meskipun semua orang dari sekte itu ada di sana dan Yemo bisa membunuh mereka, dia masih menunggu Gu Sihir Emas. Karena dia tidak ada di sini, kita tidak akan menunggunya. Masih ada waktu setengah hari sebelum Golden Magical Gu muncul. Kita tunggu saja di sini, kata Jilai dan duduk. Saudara Ji, apakah menurutmu kekuatan kita cukup? Tanya Li Men. Jilai mengamati Feng Yanqi dan berkata, saudari Feng telah mencapai tingkat bumi. 5 tingkat bumi sudah cukup untuk menembus penghalang Gu Sihir Emas. Kelima anggota sekte itu pun menemukan tempat untuk duduk, dan Yemo pun demikian, seakan-akan dia benar-benar anggota sekte Olgu. Feng Yanqi mengira dia mengenal Yemo dengan baik, jadi melihat Yemo duduk dengan tenang setelah melihat semua ini, dia mulai mengerutkan kening dan mencurigai Yemo. Dia tidak bertanya tentang apapun padanya, bahkan tentang saudara-saudara seperguruan yang tiba-tiba muncul. Namun, dia tidak terlalu peduli. Meskipun Yemo mencurigakan, dia tidak perlu takut padanya. Yemo masih sangat muda, tidak peduli seberapa jeniusnya dia tidak mungkin lebih tinggi dari level hitam. Belum lagi, memangnya kenapa jika Yemo berada di level bumi? Yemo tetap menjaga indera spiritualnya setelah duduk. Dia ingin tahu bagaimana Gu Sihir Emas ini akan muncul. Namun, dia melihat gerakan kecil dari kelima anggota sekte tersebut. Seekor serangga Gu muncul di bawah Renzi dan diam-diam menggali ke dalam tanah sebelum meluncur ke bagian dinding batu yang halus. Wen Gu, saudara Li, dan Feng Yanqi semuanya memiliki serangga Gu yang muncul di bawah mereka, dan semua serangga itu merangkak ke arah yang sama. Wen Gu mengeluarkan 2 serangga. Yang membuat Yemo penasaran adalah Jilai yang terkuat tidak melakukan apa-apa. Indra spiritual Yemo memindai dinding batu yang halus itu, dan dia terkejut saat menyadari bahwa indra spiritualnya seolah tenggelam ke dalam kehampaan. Ketika dia memaksakan indra spiritualnya, lautan spiritualnya merasakan sakit yang menusuk seolah-olah indra spiritualnya telah ditelan oleh dinding. Dinding batu ini terlalu aneh. Yemo segera memulihkan kesadaran spiritualnya. 3 atau 4 jam kemudian, Yemo merasakan bumi di bawahnya berguncang. Apakah itu gempa bumi? Yemo langsung berdiri karena terkejut. 5 orang lainnya juga bangkit. Jalannya terbuka, kata saudara Li dengan gembira. Begitu dia mengatakan ini, dinding halus itu menghilang, dan embusan angin dingin bertiup. Kemudian, sebuah tangga hitam muncul di depan mereka. Masih terdengar suara gemuruh di dalam terowongan, seakan-akan ada yang menghancurkan tembok dengan palu. Kamu masuk duluan, perintah Wen Gu pada Yemo dengan dingin. Saudari Wen, kau terlalu berhati-hati. Lorong ini terbuka setiap 50 tahun sekali, sekte Gu Qianbei yang tak terhitung jumlahnya pernah masuk ke sana sebelumnya, kata Jilai, tetapi dia tetap membiarkan Yemo masuk terlebih dahulu. Yemo tetap tenang dan tidak menolak. Dia dengan hati-hati masuk ke dalam terowongan. Dia tidak berencana melakukan apapun sebelum melihat Golden Magical Gu. Dia hanya bisa mengirimkan indera spiritualnya sedikit lebih dari 10 meter ke dalam tanah. Yemo merasa ada formasi di sana. Ini adalah tempat kedua yang dia temukan yang berhubungan dengan para pembudidaya kebenaran, yang membuatnya semakin percaya bahwa dulu ada pembudidaya kebenaran di bumi. Yemo tidak bergerak cepat, dan dia menemukan bahwa orang kedua yang mengikutinya sebenarnya adalah Feng Yanqi. Setelahnya adalah saudara Li, lalu Wen Gu, dan yang terakhir adalah Jilai. Namun yang mengejutkan Yemo adalah kelima serangga Gu itu telah memasuki tubuh Jilai, dan Jilai nampaknya tidak menyadarinya sama sekali. Yemo tercengang. Ini tidak benar, tetapi Yemo tidak banyak memikirkannya karena terowongan itu semakin dingin. Ketika Yemo berjalan sekitar 300 meter lebih jauh, alisnya mulai membeku. Yang lainnya semuanya membeku. Agar tidak membuat mereka curiga, Yemo mulai menggigil dan berjalan lebih lambat juga. Tepat saat Yemo mempertimbangkan berapa lama ia harus terus berpura-pura, ia melihat sebuah aula batu besar berwarna hitam. Ada sesuatu di dalamnya, 2 telur seukuran bola sepak di tengah meja batu. Ada penghalang gelap di sekelilingnya yang melindungi meja batu itu. Ini mungkin telur Gu Sihir Emas. Penghalang gelap ini adalah formasi pertahanan yang didukung oleh batu roh, namun batu roh tersebut tidak memiliki kekuatan roh yang cukup, jadi penghalangnya berwarna gelap. Mungkin setiap 50 tahun, orang-orang dari sekte tersebut akan menyerang penghalang ini untuk mendapatkan 2 telur besar. Yemo tahu bahwa tidak perlu 5 orang. Siapapun dari mereka dapat dengan mudah menghancurkannya. Penghalang itu tidak akan bertahan lama bahkan jika mereka membiarkannya begitu saja. Karena dia sudah di sini, dia memutuskan untuk melanjutkan aksinya. Yemo langsung melompat ke dalam ruangan batu. Kelima orang lainnya juga tertarik oleh Golden Magical Gu dan ikut masuk. Mereka mengabaikan Yemo dan mengepung penghalang itu. Ini telur Gu ajaib. Besar sekali. Feng Yanqi berkata dengan kaget lalu berdiri patuh di samping sambil menatap Jilai. Jilai melihat semua orang menatapnya, dan dia mengangguk, aku akan melihatnya. Dia mengeluarkan kapak 2 sisi dan menghancurkan penghalang itu. Orang-orang menyaksikan dengan kaget ketika penghalang itu langsung retak. Mereka semua tercengang. Mereka bahkan tidak bekerja sama, bagaimana penghalang ini bisa runtuh. Setelah penghalang itu hancur, angin beku mulai bertiup dari celah itu, dan ruangan batu itu pun menjadi semakin dingin. Pada saat ini, Jilai tiba-tiba mencibir dan mengeluarkan 4 Gu lalu diremukannya hingga menjadi bubur. Saudara Li menjerit dan berguling-guling di tanah, jelas karena Gu life-nya sekarat. Sementara itu, Renzi dan Wen Gu hanya memuntahkan darah. Di sisi lain, Feng Yanqi baik-baik saja, seolah-olah itu bukan Gu-nya sama sekali.
Ye Mo berpikir, jadi Jilai memang tahu bahwa mereka telah melepaskan Gu mereka padanya. Namun, Renzi dan Wengu tidak memuntahkan darah esensi, jadi mereka telah merencanakan ini. Sementara itu, saudara bela diri Li tampaknya benar-benar terluka. Kemudian, Jilai mencibir ke arah keempat orang itu, kita bahkan belum mendapatkan Golden Magical Gu, dan kalian sudah bekerja sama melawanku. Tidak heran anggota sekte semakin sedikit akhir-akhir ini. Itu semua karena orang-orang seperti kalian. Saudara bela diri Li itu tahu bahwa dia telah kehilangan semua kultivasinya, dan dia berjuang untuk menunjuk Feng Yanqi, Feng Yanqi, kamu jalang, kamu mengkhianati kami. Feng Yanqi tampak tenang, saudara Li, mengapa Anda hanya memanggilku? Saudara Li berkata dengan penuh kebencian, kami bertiga terluka, sementara hanya kamu yang baik-baik saja. Kamu. Feng Yanqi menatap saudara Li dengan pandangan menghina, jika aku mengatakan bahwa saudara Wen dan saudara Ren bahkan tidak meludahkan darah mereka sendiri, apakah kamu akan semakin marah? Saudara Li tiba-tiba berhenti dan menatap Wengu dan Renzi yang tidak mengatakan apa-apa. Dia membuka mulutnya lebar-lebar. Lalu dia memuntahkan lebih banyak darah dan pingsan. Jilai tiba-tiba melepas topengnya, memperlihatkan wajahnya yang seperti kawah dan menepukkan tangannya, asyik sekali, kalian semua bersatu melawanku. Namun pada akhirnya, kalian bertiga tidak menggunakan Life Gu dan membiarkan Li Buqing sangat menderita. Feng Yanqi tersenyum manis, Li Buqing tidak mengerti posisinya sendiri. Aku tidak pernah berpikir untuk menyakiti kakak senior. Aku tahu kakak senior sangat kuat. Aku mungkin lebih baik bunuh diri daripada mencoba menyakiti kakak senior. Aku tidak akan pernah menyerang kakak bela diri. Jika sesuatu terjadi pada kakak bela diri kita, maka sekte Gu akan tamat. Kurasa lebih baik membiarkan kakak bela diri memiliki Gu sihir emas, kata Renzi. Kemudian, dia melirik Li Buqing dan mencibir, kamu hanya badut. Wengu mencibir dengan tidak senang. Dia menatap Jilai dan berkata, aku hanya ingin satu telur, aku akan segera pergi. Jilai mendengar ini dan mengeluarkan Gu merah terang. Dia berkata padanya dengan dingin, Wen, dasar wanita tua, aku sudah lama berurusan denganmu. Tidakkah kau lihat bahwa aku bisa dengan mudah memeras nyawamu? Begitu Wengu melihat serangga Gu di tangan Jilai, wajahnya berubah drastis dan dia mulai menggigil. Ye Mo tahu bahwa Wengu telah mengeluarkan 2 serangga Gu, sementara Jilai baru saja membunuh 4 serangga, yang berarti masih ada satu lagi. Kau memaksakan hati yang sama. Apa kata-katamu hari itu? Kita semua bersumpah bahwa jika ada yang menggunakan hati yang sama untuk menyakiti yang lain, kita akan dibakar sampai mati. Kau melanggar sumpahmu. Wengu gemetar karena marah. Ye Mo pernah mendengar tentang tanaman ini sebelumnya. Tanaman ini membutuhkan pria dan wanita yang saling mencintai untuk menanamnya. Konon katanya sangat sulit untuk dicabut. Jilai mencibir, benar sekali, aku telah bersumpah. Namun, aku berkata bahwa siapapun yang mencabut sumpah itu akan dibakar hidup-hidup oleh api yang tak berakar. Namun, yang pernah kudengar hanyalah air yang tak berakar, bukan api yang tak berakar. Jadi, menurutmu apakah kata-kataku bermakna? Kau sungguh mengerikan, kata Wengu. Jilai menatapnya dengan jijik. Sumpah apa yang kau ucapkan? Kau jelas mendengar sumpahku, tetapi kau mengatakan bahwa jika kau melanggar sumpah itu, kau akan menjadi sepertiku. Dasar wanita berhati kalajengking. Agar aku bisa memberikan keperawananku padamu, kau menggunakan Gu untuk memakan semua yang ada di wajahku, membuatku menjadi seperti sekarang ini. Kau pikir aku tidak tahu? Dasar jalang tak tahu malu. Bahkan tanpa Gu sihir emas, aku akan tetap membunuhmu. Jilai terus berbicara, sebutkan nama seorang pria di sekte Olgu yang pernah tidur denganmu dan wajahnya tidak hancur. Sue Chihu, Yan Wuliang, Kong Xiaolai, bisakah kau menghitung mereka semua? Aku akan membunuhmu. Wengu tiba-tiba melompat dan menyerang Jilai. Namun, Ye Mo dapat merasakan bahwa meskipun dia tampak sangat marah, dia sangat tenang. Jilai tampaknya tidak melihat serangannya dan dia hanya meremas lembut Gu di tangannya. Terdengar teriakan. Namun yang mengejutkan semua orang termasuk Ye Mo adalah bahwa yang melolong adalah Jilai, bukan Wengu. Apa yang sedang terjadi? Saat Jilai berguling-guling di tanah, Wengu mengeluarkan cambuk dan memotong lengan Jilai. Jilai mendekati Renzi untuk menghindari Wengu. Renzi yang baru saja berkata bahwa dia tidak akan pernah menyerang kakak bela diri besarnya, segera mengeluarkan pedang melengkung dan menusuk Jilai dari belakang. Jilai tahu bahwa ia tidak akan bisa menghindarinya sepenuhnya, ia hanya bisa memastikan bahwa serangan itu tidak akan merusak organ vitalnya. Namun, serangan itu tetap mengenai Jilai. Renzi hendak menyerang lagi, melihat bahwa serangannya tidak menyebabkan luka fatal. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, Jilai menendangnya dari sudut yang aneh. Tendangan Jilai mendarat tepat di dada Renzi dan membuatnya terpental ke dinding. Dia jatuh terduduk dan memuntahkan darah. Feng Yanqi, yang hendak bergerak, tiba-tiba berhenti, yang memberi Jilai sedikit ruang untuk bernapas. Dia bersandar di sudut dinding dan menstabilkan dirinya. Melihat Feng Yanqi tidak memanfaatkan kesempatan terbaiknya, Wengu menatapnya dengan dingin, mengapa kamu tidak menyerang? Kita sudah sepakat. Feng Yanqi tidak dapat mengucapkan kalimat lengkap, seolah-olah dia benar-benar takut. Hanya Ye Mo yang tahu kalau dia berbohong, Qi-nya tenang. Ye Mo tahu bahwa dia pintar. Jika dia menyerang saat itu, dia memang bisa memberikan pukulan berat pada Jilai. Namun, serangan balik Jilai tidak akan membuatnya lebih baik dari Renzi. Jika itu yang terjadi, dia pasti mati. Wengu, kau menungguku melukai Yanqi dan mengambil semua keuntungannya untuk dirimu sendiri. Jilai meminum beberapa pil dan menatapnya dengan dingin, aku tahu aku telah tertipu hari ini, tetapi aku ingin tahu, sejak kapan kau bisa memaksakan hati yang sama? Tidakkah kau ingin bertanya padaku kapan aku menanamkan Gu di tubuhmu? Wengu mencibir. Jilai mencibir, tidak perlu, aku terlalu ceroboh. Kau menanam 2 Gu saat aku datang, termasuk Gu hatimu sendiri di dalam tubuhku. Kemampuanmu menguasai Gu jauh lebih unggul dariku. Ekspresi Wengu menjadi suram.
Dia menatap Jilai cukup lama sebelum berkata, Saudara Ji, aku tidak pernah berbuat salah padamu di masa lalu, tetapi kau mengkhianatiku lagi dan lagi. Aku membunuh satu demi satu, tetapi kemudian aku menyadari bahwa tanganku menjadi sakit karena membunuh wanita-wanitamu, kau punya terlalu banyak. Kau membuat sumpah palsu dan kau bahkan memaksakan hatimu yang sama. Wengu tampak mengenang dan berkata, aku baru sadar hari itu saat kau memaksakan keluarnya Gu hati yang sama. Aku bersembunyi di luar kamarmu, melihatmu meniduri wanita lain, mendengar kutukanmu yang jahat terhadapku. Aku ingin segera membunuhmu, tetapi aku tahu bahwa jika aku muncul, kau bahkan tidak perlu menyerangku. Kau hanya perlu membunuh Gu hati yang sama untuk membunuhku. Sejak hari itu, aku bersumpah akan membuatmu mati karena Gu hati yang sama. Ji, sekarang kau boleh mati. Jilai tampak seperti sudah putus asa. Dia terluka parah dan menghadapi serangan penuh Wengu. Dia pasti akan mati. Namun, dia masih berjuang untuk mendapatkan kesempatan. Dia memuntahkan lebih banyak darah sementara Gu abu-abu gelap menyerang Wengu. Tidak seorang pun kecuali Yemo yang tahu bahwa Wengu tiba-tiba berbalik, sehingga cambuk itu mengenai Feng Yanqi. Feng Yanqi sudah memegang senjatanya, siap menyergap Wengu. Wengu juga akan terluka parah jika dia mencoba membunuh Jilai, jadi dia hanya perlu memprediksi Wengu akan keluar untuk dapat membunuhnya. Setelah penyergapan itu, dialah satu-satunya orang di sana yang memiliki kekuatan untuk mengambil Gu ajaib emas. Feng Yanqi tidak menyangka Wengu akan membiarkan musuh besar menyerang seorang pemula seperti dia. Cambuk itu mengenai dada Feng Yanqi dan pakaian di depan dadanya langsung robek. Luka sayatan yang dalam membentang dari bahunya hingga ke kakinya. Feng Yanqi terlempar ke dinding tanpa perlawanan dan jatuh ke tanah. Wajahnya pucat pasi. Tak lama kemudian, darah merembes keluar dari luka itu, yang berubah menjadi warna merah tua. Feng Yanqi menutupi lukanya, tetapi dia tahu itu tidak cukup untuk menghentikan pendarahan. Tampak ada kelegaan di matanya. Wengu baru saja mencabut cambuknya dari Feng Yanqi ketika Gu milik Jilai menyelinap ke dalam tubuhnya. Dia mundur beberapa langkah dan langsung memuntahkan darah. Kemudian, dia merobek dadanya dan mengeluarkan Gu. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan langsung mengunyahnya. Gu itu hancur berkeping-keping dan Jilai memuntahkan lebih banyak darah dan jatuh ke tanah. Hahaha. Aku akan menunjukkan kepada kalian siapa pemenang akhirnya. Akulah pemenangnya. Akulah pemenangnya. Wengu tertawa. Namun, dia tiba-tiba berhenti, dia ditendang ke udara dan terlempar ke pelukan Jilai. Dia memuntahkan lebih banyak darah dan beberapa bagian organ, dan menoleh ke belakang dengan tidak percaya ke arah Li Buqing. Li Buqing bangkit perlahan dan berkata pelan, pemenang terakhir seharusnya aku. Li Changqing, dasar bajingan. Kau menggunakan Gu lain untuk memalsukan Gu hidupmu. Wengu menunjuk Li Changqing yang gemetar karena marah. Dia bahkan tidak bisa bangun dan berpisah dari Jilai. Kedua musuh bebuyutan itu berpelukan bahkan sebelum mereka mati. Li Changqing membungkuk dan menunjukkan senyum hangat. Saudari Wen, kau telah berbuat salah padaku dengan mengatakan itu. Aku benar-benar menggunakan Gu kehidupanku, tetapi aku sudah lama menemukan cara menanam dua Gu kehidupan di dalam tubuhku. Kepuasan di wajah Li Changqing terlihat jelas. Hebat, hebat. Aku selalu mengira bahwa aku adalah master Gu nomor satu di semua sekte Gu karena aku mampu mengeluarkan Gu hati yang sama, tetapi master yang sebenarnya adalah kamu. Jilai gemetar. Li Changqing memberi hormat dengan tinjunya dan berkata, terima kasih atas pengakuanmu, saudara bela diri. Setelah saudara-saudari bela diri pergi ke dunia abadi, aku akan membawa sekte semua Gu ke puncaknya dengan Gu ajaib emas, seolah-olah dia benar-benar berterima kasih kepada saudara bela diri Ji atas pujiannya. Kemudian, Li Changqing mengambil pedang melengkung di tanah, berjalan ke arah Rensi dan memenggal kepalanya. Li Changqing sangat cerdik, pikir Yemo. Ia tahu bahwa meskipun Rensi tidak sadarkan diri, jika ia terbangun, mungkin ia akan menjadi yang terkuat di sana. Kemudian, Li Changqing tidak membunuh Jilai atau Wengu. Dia berjalan mendekati Yemo. Secara teori, Yemo menganggap ancaman terkecil. Li Changqing terlalu berhati-hati. Mo Ying, maafkan aku karena telah menyakitimu. Aku seharusnya tidak membawamu ke sini, kata Feng Yanqin tanpa diduga. Jelaslah bahwa dia tidak akan hidup lama lagi. Kemudian dia berkata kepada Li Changqing, saudara Li, bunuhlah aku terlebih dahulu. Aku sudah lama ingin berhenti hidup. Li Changqing tersenyum. Jangan khawatir, ahli bela diri Feng, aku masih perlu melakukan sesuatu denganmu sebelum kau bisa mati. Kau memiliki darah esensi yang besar, tidak bisakah aku memberikannya kepada orang lain? Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa jika Li Changqing ingin melakukan sesuatu dengan Feng Yanqi, dia harus membunuh Yemo terlebih dahulu. Kemudian, Li Changqing menoleh ke Wengu dan berkata, saudari Wen, jangan khawatir. Jika aku bisa menerobos, aku juga akan bersenang-senang denganmu. Aku benar-benar ingin tahu apakah tubuhmu seperti wajahmu setelah aku menelanjangimu. Tetapi bahkan jika memang seperti itu, aku tidak keberatan. Yemo merasa jijik. Li Changqing sudah tampak aneh dan seleranya aneh. Dia bahkan menyukai wanita berkulit pohon seperti Wengu. Semua anggota sekte Gu semuanya aneh. Namun, Yemo penasaran dengan kata-kata Feng Yanqi. Dia berdiri, seolah-olah dia tidak bisa lagi merasakan dinginnya. Dia bahkan tidak melihat Li Changqing dan berkata kepada Feng Yanyi, menurutku kamu bukan orang yang baik hati. Malam itu, kamu menghisap Chen Yinzu hingga kering ke permukaan tanah dan kemudian kamu membuangnya dari tebing. Aku tidak melihat kamu berhati lembut sama sekali. Hari kedua, kamu menghisap gel Yang Zong hingga kering di sebuah gua, dan kamu juga sangat tegas. Mengapa kamu minta maaf hari ini? Itu bukan karaktermu. Kemudian, Yemo menggelengkan kepalanya seolah dia benar-benar tidak mengerti. Ketika dia mengatakan ini, semua orang membeku dan menatap Yemo, yang berbicara begitu santai dan tanpa rasa takut. Setelah beberapa lama, Feng Yanqi berkata dengan kaget, kau memang bukan orang biasa. Malam itu aku bahkan tidak tahu kau sedang menonton. Siapa kau sebenarnya? Feng Yanqi sedikit takut, meskipun dia tahu dia akan mati. Dia telah menikmati seorang pria ketika dia bahkan tidak menyadari ada orang lain yang menonton di sampingnya.
Dia bahkan melihat detail spesifik tentang apa yang telah dilakukannya. Apakah dia hantu? Bagaimana mungkin orang seperti itu takut padanya? Tidak heran dia begitu tenang. Siapakah kamu sebenarnya? Li Changqing berhenti dan menatap Ye Mo dengan waspada. Ye Mo berkata dengan jelas, lebih dari 10 tahun yang lalu, aku membunuh seseorang bernama Ren Sa di Hong Kong, dan kemudian Yan Wuliang di laut. Beberapa hari yang lalu di Sungai Yan, aku membunuh Hong Guangping. Kudengar mereka semua dari Sekte Olgu, jadi agar tidak melihat sampah seperti mereka lagi, aku datang ke sini untuk membunuh mereka semua. Sayang sekali, aku bahkan tidak perlu melakukan apapun dan kalian menyelesaikan masalah ini. Kau Ye Mo. Teriak mereka berempat bersamaan. Li Changqing mulai menggigil. Dia tahu bahwa dirinya tidak lebih dari seekor serangga di mata Ye Mo. Benar sekali, aku Ye Mo. Jawaban Ye Mo membuat mereka tenggelam ke dalam lubang es. Feng Yanqi tahu dia akan mati jadi dia tidak terlalu peduli. Namun, Wen Gu, Jilai dan Li Changqing, yang semuanya memiliki kartu lain, membekukan pikiran mereka. Di Tiongkok tidak, di seluruh dunia, ada begitu banyak legenda tentang Ye Mo. Hampir semua kekuatan yang menentangnya dimusnahkan, tidak peduli seberapa kuat atau hebatnya mereka. Ye Mo tidak hanya mendominasi seluruh dunia seni bela diri kuno, ia juga telah membangun negaranya sendiri dengan mengalahkan negara terkuat di dunia. Di antara keluarga dan kekuatan besar di dunia, serta sekte-sekte tersembunyi, aturan nomor satu adalah jangan main-main dengan Ye Mo. Li Changqing dan yang lainnya tidak hidup dalam pengasingan, oleh karena itu mereka tahu apa yang telah dilakukan Ye Mo baru-baru ini. Dia telah menghilang selama lebih dari 10 tahun dan hal pertama yang dia lakukan ketika dia kembali adalah mencabut keluarga Dongfang dari akar Luo Yue. Kemudian, dia telah mengambil metode kultivasi seni bela diri kuno terkuat di depan semua sekte tersembunyi. Namun, tidak ada seorang pun di dunia yang berani memikirkannya. Hanya Ye Mo yang bisa membuat orang berhenti di depan harta karun seperti itu. Beberapa hari yang lalu, Northern Sen juga telah dicabut dari akarnya, seluruh sistem hierarki dibantai dan dibersihkan. Dikatakan bahwa pemerintah asli mengambil alih kendali negara itu lagi. Hal pertama yang dilakukan pemerintah adalah menjalin hubungan baik dengan Luo Yue. Pasir Utara yang telah mendominasi dunia selama puluhan tahun musnah dalam satu malam. Tidak hanya itu, bahkan Raja Pasir Utara pun dikatakan telah dibunuh oleh Ye Mo. Orang bisa melihat kekuatan Ye Mo namun dia telah pergi ke sana. Li Changqing dan yang lainnya tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak akan bisa melarikan diri dari Ye Mo. Kleng, Li Changqing menjatuhkan pedang melengkungnya dan berlutut di hadapan Ye Mo. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk melawan. Ye Qianbei, kasihanilah aku. Aku bersedia menjadi anjingmu. Jika kau menyuruhku pergi ke timur, aku tidak akan pernah pergi ke barat. Li Changqing punya berbagai macam rencana, tetapi tidak ada satupun yang berguna di sana. Ia akhirnya menyadari bahwa setelah kekuasaan absolut, rencana-rencana sia-sia belaka. Satu-satunya harapannya adalah Ye Mo akan membiarkannya bekerja untuknya. Ye Mo mencibir. Tanpa menjelaskan, bila angin mengiris kepala Li Changqing. Darah panas menyembur keluar dan segera berubah menjadi es. Jadi dia adalah Ye Mo. Feng Yanqi tertawa sendiri. Tidak heran dia tidak bisa melihat kekuatannya. Pembunuhan telak Ye Mo membuat ruangan dingin itu makin dingin. Jilai minum beberapa pil dan sedikit pulih. Kemudian dia berkata kasar kepada Ye Mo, Ye Qianbei, aku tidak pernah berselisih dengan Ye Qianbei. Jika kamu membutuhkan 2 telur ini, ambillah. Jika aku mendengar nama Qianbei, aku akan segera pergi sejauh mungkin. Jika Qianbei memiliki sesuatu untukku, perintahkan saja aku dan aku akan segera melakukannya. Apakah kau ingin aku mengampuni nyawamu? Kata Ye Mo dengan dingin. Iya, ya, kasihanilah Qianbei. Jilai hendak mencapai surga yang agung. Tentu saja dia tidak ingin mati. Namun, dia melihat Ye Mo mengeluarkan botol dan mengeluarkan serangga kecil. Dia langsung berhenti bicara. Dia tahu betul apa yang telah dicurahkan Ye Mo. Itu adalah pil Gu dan pil yang telah dilepaskannya. Apakah kamu tahu ini? Ye Mo meletakkannya di tanah dan bertanya dengan dingin. Jilai melihat tatapan mata Ye Mo yang dingin dan tahu bahwa dia mungkin akan mati karenanya. Sebelum Jilai sempat menjawab, Ye Mo berkata dengan dingin, 13 tahun yang lalu, kau membunuh semua orang di Masjid Mei dan melukai seorang wanita dengan seorang anak. Lalu, kau menanam pil Gu ini pada anak itu. Wanita itu adalah istriku dan anak itu adalah putriku. Jilai, katakan padaku apakah aku harus melepaskanmu? Hah? Hati Jilai menjadi dingin. Jika dia tahu itu masalahnya, dia lebih suka pergi ke tempat lain daripada mengambil darah esensi di Masjid Mei. Jilai memikirkan situasi ini. Dia akan mati, jadi sebaiknya dia mencoba sebelum mati. Namun, sebelum dia bisa menggunakan kinya, bola api telah mengelilinginya dan Wen Gu. Dia melihat dengan jelas bahwa api itu berasal dari tangan Ye Mo dan sensasi terbakar itu membuatnya putus asa. Hahaha. Wen Gu tertawa seolah-olah dia tidak merasa akan mati sama sekali. Dia menunjuk Jilai dan berteriak, api tanpa akar. Benar-benar ada api tanpa akar. Ini karma. Karma, hahaha. Jilai terguncang. Dia memang dikelilingi oleh api tanpa akar. Api yang dipancarkan Ye Mo tidak memiliki bahan bakar dan muncul langsung di udara. Itu adalah api tanpa akar. Sumpah, sumpah. Jilai ingin tertawa. Melihat keduanya terbakar dalam api, Feng Yanqi bergumam, karma. Apakah benar-benar ada karma? Lalu mengapa surga meninggalkanku? Mengapa? Ketika aku diperkosa dan diperlakukan seperti anjing, di mana karma? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya karma. Dunia ini adalah dunia kanibal. Jika aku tidak melahap orang lain akan melahapku. Saudaraku, aku akan bergabung denganmu. Suara Feng Yanqi menjadi tenang dan berhenti. Ye Mo tahu bahwa dia sudah meninggal. Dia tampaknya memiliki masa lalu tragis yang membuatnya menjadi seperti sekarang. Ye Mo menghela napas. Dia melepaskan beberapa bola api lagi, mengubah semua mayat menjadi abu sebelum melihat penghalang yang rusak. Telur Gu ajaib emas. Ye Mo melihat telur seukuran bola dan merasa ragu.
Telur gu biasanya berukuran seperti biji-bijian. Ye Mo menggunakan beberapa bilah angin dan penghalang itu menghilang sepenuhnya. Ruangan batu itu menjadi semakin dingin. Ye Mo yakin bahwa hawa dingin itu berasal dari telur gu. Bagaimana mungkin dua telur gu membuat ruangan itu sedingin itu? Ye Mo benar-benar ingin tahu apa itu. Ye Mo berjalan ke meja dan mengambil satu. Rasa dingin yang menusuk tulang itu menyerbu tubuh Ye Mo. Rasa dingin itu begitu menusuk sehingga Ye Mo hampir menjatuhkan telur itu. Dia segera menjalankan esensi kultivasinya untuk meredakan rasa dingin yang menusuk itu. Orang biasa akan berubah menjadi balok es. Ye Mo tidak tahu benda apa ini, tetapi dia tahu bahwa orang yang telah mengatur formasi ini pastilah makhluk yang perkasa. Ye Mo mengamati telur itu cukup lama, tetapi dia tidak dapat membedakan apa itu. Dia dengan hati-hati menusukkan indera spiritualnya ke dalam telur itu, tetapi indera spiritualnya langsung terhalang. Ye Mo juga memindai telur lainnya dan mendapatkan hasil yang sama. Apa ini sebenarnya? Ye Mo bergumam pada dirinya sendiri lalu menggelengkan kepalanya. Ia memutuskan untuk memasukkan kedua telur itu ke dalam cincinnya dan menelitinya nanti. Namun, yang mengejutkan Ye Mo adalah dia tidak bisa memasukkannya. Dia bahkan tidak bisa memasukkannya ke dunia halaman emas. Ye Mo meraih kedua telur itu. Dia ingin memaksanya masuk, tetapi ketika dia meletakkan esensi kultivasi di tangannya, esensi itu langsung tersedot oleh telur itu tanpa perlawanan. Kemudian, meskipun dia tidak mengalirkan saripati kultivasinya melalui telur itu terus menghisap saripati kultivasinya. Tidak baik. Ye Mo segera mengeluarkan pedang terbangnya, dia ingin mengirisnya dari tangannya. Tidak masalah jika dia memecahkan telur itu, hidupnya lebih berharga. Namun, Ye Mo menyadari bahwa indera spiritualnya tidak dapat mengendalikan pedang terbang tersebut. Dia juga tidak dapat menggerakkan indera spiritualnya. Tidak peduli apa yang dilakukannya, dia tidak bisa bergerak dan saripati kultivasinya serta indera spiritualnya terus terkuras ke dalam telur itu tanpa henti. Setengah hari kemudian, Ye Mo merasa seperti membeku dan masih tidak bisa bergerak. Ye Mo mengutuk, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tiba-tiba, dia merasakan ada sensasi meledak-ledak yang berasal dari meja. Ye Mo tahu bahwa itu adalah formasi penghancur diri. Jika formasi itu hancur sebelum waktunya habis, formasi itu akan meledakkan energi yang tersimpan sebelumnya. Namun, Ye Mo tidak bisa pergi. Dia hanya bisa berharap agar energi formasi itu terkuras habis sehingga penghancuran diri tidak akan banyak memengaruhinya. Kemudian, dia mendengar suara gemuruh dan ledakan besar. Segala sesuatu di sekitar ruangan batu itu mulai runtuh. Ye Mo bernapas lega. Ruang batu itu tidak runtuh dan dia masih bisa hidup. 10 kilometer dari Gunung Olgu, seorang wanita berusia 20-an membawa keranjang tanaman herbal besar di punggungnya dan mengumpulkan tanaman herbal di sana. Sebuah ledakan besar membuatnya berhenti dan melihat ke kejauhan. Bahkan jika Ye Mo dapat melihatnya saat itu, dia mungkin tidak menyadari bahwa gadis itu adalah Ni Suang-Suang. Dia tidak lagi memiliki penampilan yang menggoda dan lemah seperti di Beijing. Sebaliknya, rambutnya diikat dengan kepang dan tampak seperti gadis desa. Dia tidak lagi memiliki temperamen yang suram dan mematikan, sebaliknya, dia memiliki temperamen spiritual yang mirip dengan para pembudidaya kebenaran. Beberapa tahun yang lalu, dia pergi ke Nanjiang, tetapi dia tidak dapat menemukan Ye Mo. Namun, dia menemukan sebuah sumur spiritual dan menetap di dekat sana. Jika Ye Mo ada di sana, dia akan melihat bahwa Ni Suang-Suang sedang berada di puncak pengumpulan energi spiritual. Beberapa tahun terakhir menggunakan sumur roh untuk berkultivasi telah membuat wajahnya tetap sama, atau mungkin tampak lebih muda. Dalam waktu singkat 5 tahun, dia telah naik dari tahap 4 ke puncak, menunjukkan betapa hebatnya bakatnya. Mungkin dia akan mencapai puncak tahap pembentukan fondasi jika dia memiliki seseorang yang mengajarinya metode kultivasi tahap pembentukan fondasi. Ni Suang-Suang melihat ledakan itu dan segera menuju ke sana. Dia telah tinggal di pegunungan selama bertahun-tahun dan tahu bahwa itu adalah Gunung Wanku. Bahkan orang-orang Miao Jiang jarang masuk ke dalam gunung itu, mengapa ada ledakan? Dia tiba di tempat Ye Mo berada dalam waktu yang sangat singkat dan melihat gua yang runtuh. Ni Suang-Suang memindai indera spiritualnya. Meskipun indera spiritualnya tidak sekuat milik Ye Mo, namun panjangnya masih sekitar 5 kilometer. Dia tidak melihat apapun sampai dia mencapai indera rohnya di bawah tanah dan melihat Ye Mo yang tak sadarkan diri. Wajahnya berubah drastis. Meskipun dia tidak melihatnya selama lebih dari 10 tahun, dia langsung mengenali Ye Mo. Meskipun Ni Suang-Suang tahu bahwa Ye Mo tidak begitu menyukainya dan meremehkannya, dia tidak pernah melupakan Ye Mo. Terlebih lagi, demi Ye Mo, dia telah meninggalkan sekte 9 bulan dengan segala cara. Awalnya, dia tertarik dengan aura Ye Mo yang segar dan bersih. Kemudian, Ye Mo menyelamatkan hidupnya 2 kali dan dia tidak akan pernah melupakannya lagi. Dia tahu bahwa Ye Mo telah menyelamatkannya di Sungai Yan. Selain Ye Mo, dia tidak punya teman sama sekali. Meskipun Ye Mo baru saja memberinya pil dan meninggalkannya sendirian, dia sama sekali tidak merasa sedih. Dia sangat bersyukur bahwa Ye Mo telah menggunakan pil berharga untuk menyelamatkannya. Ketika sekte 9 bulan dihancurkan, dia juga tidak melihat siapa yang menyelamatkannya, tetapi dia tahu itu adalah Ye Mo. Nipi tidak akan cukup baik untuk meninggalkannya mantra abadi 9 bulan dan hidupnya. Selain Ye Mo, siapa yang akan melakukan hal itu? Ketika dia mendapatkan mantra tersebut, dia segera menemukan tempat untuk berkultivasi. Sangat sulit untuk memulainya. Namun, karena bakatnya, dia merasakan Qi pada hari pertama dan memasuki tahap tengah pengumpulan Qi setelah beberapa tahun, tanpa ada yang mengajarinya apapun di bumi yang kekurangan Qi spiritual ini. Setelah mengetahui Ye Mo hilang, dia berkeliling mencarinya. Dia telah mengunjungi Luo Yue berkali-kali. Kemudian, dia pergi ke Nanjiang, menemukan sumur spiritual di sana dan berkultivasi hingga mencapai puncak pengumpulan energi. Saat dia melihat Ye Mo, tanpa ragu dia meletakkan keranjang ramuannya dan mulai menggali melalui bebatuan yang runtuh dengan pedang melengkung. Sangat mudah baginya dan segera, dia sampai di tempat Ye Mo berada.
Seketika itu juga, dia merasakan dingin yang menusuk tulang dan tak dapat menahan diri untuk menggigil. Ye Mo diselimuti es, bahkan rambutnya pun putih. Bibirnya ungu. Ni Suang-Suang segera tahu bahwa Ye Mo akan mati. Ancamannya tampaknya adalah dua telur besar di tengah tangannya. Dia memegang pergelangan tangan Ye Mo dan mulai mengalirkan esensi kultivasi ke dalam tubuhnya. Ye Mo segera merasakan tangannya menjadi hangat, tetapi dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Cepat keluar. Ye Mo berteriak pada Ni Suang-Suang. Ni Suang-Suang tercengang. Dia pikir Ye Mo sedang mengolah sesuatu, tetapi dia malah mengganggunya. Namun, sesaat kemudian, raut wajah Ni Suang-Suang berubah. Ia menemukan bahwa ia tidak hanya tidak mendorong telur itu, tetapi ia juga terjebak dalam bahaya. Esensi kultivasinya juga mengalir ke dalam telur itu. Ye Mo menatap Ni Suang-Suang dan menghela nafas, sudah berakhir. Saudara Ye, apa benda ini? Mengapa benda ini menyedot di batinku? Ni Suang-Suang bertanya dengan heran. Maaf, Ni Suang-Suang, aku melibatkanmu dalam hal ini. Ye Mo menyadari bahwa jika dia saja tidak bisa lepas dari ini, apalagi Ni Suang-Suang. Dia bisa tahu bahwa Ni Suang-Suang berada di puncak pengumpulan Qi, tetapi esensi kultivasinya jauh dari sekuat miliknya. Sejujurnya, itu bahkan tidak bisa disebut esensi kultivasi. Itu paling-paling hanya kultivasi Qi. Dia harus mencapai tahap pembentukan fondasi sebelum dia bisa mengubahnya menjadi esensi kultivasi. Lagi pula, tidak semua metode kultivasi adalah 3 mantra kelahiran. Kakak Ye, kenapa kau di sini? Ni Suang-Suang menenangkan diri. Dia tahu dia berada dalam bahaya yang sama seperti Ye Mo. Ye Mo meludahkan es di dekat mulutnya dan berkata, aku pergi ke bar di Beijing untuk mencarimu dan orang-orang bilang kau tidak ada di sana, jadi aku datang ke Nanjiang. Kebetulan aku ada urusan di sini dan aku berencana untuk mencarimu setelah ini. Tapi sekarang, kau malah menemukanku dan kau juga sedang berada di puncak pengumpulan Qi. Kakak Ye, kau benar-benar mencariku. Mata Ni Suang-Suang berbinar setelah mendengar ini. Seolah-olah itu adalah hal yang paling membahagiakan baginya bahwa Ye Mo telah mencarinya. Tapi Ni Suang-Suang, bagaimana kamu bisa mencapai puncak pengumpulan Qi? Bibir Ni Suang-Suang berubah ungu dalam waktu yang singkat, tetapi dia tampaknya tidak menyadari bahaya yang mengancamnya. Dia berkata dengan gembira, Saudara Ye, panggil saja saya Suang-Suang. Saya pergi mencari Anda ke Nanjiang dan saya menemukan sebuah sumur yang memungkinkan saya untuk berkultivasi dengan sangat cepat. Jadi saya telah berkultivasi di sana. Sumur roh. Kata Ye Mo kaget. Benar-benar ada sumur roh di planet itu. Namun, saat mengingat kesulitan yang mereka hadapi, Ye Mo menjadi putus asa. Tidak ada yang bisa ia lakukan. Melihat hal ini, Ni Suang-Suang segera berkata, Saudara Ye, jangan merasa bersalah. Kamu telah menyelamatkanku beberapa kali, tetapi kali ini aku tidak dapat menyelamatkanmu. Aku sangat senang bahwa aku bahkan dapat membantumu sedikit saja. Jika Ni Suang-Suang tidak ada di sana, dia bahkan tidak akan bisa berbicara. Namun, dia segera menyadari bahwa dia tidak pernah memberitahunya bahwa dia telah menyelamatkannya 2 kali. Bagaimana dia tahu? Bagaimana kau tahu aku menyelamatkanmu? Tanya Ye Mo segera. Ni Suang-Suang tersenyum, karena aku sangat kesepian di masa lalu dan aku tidak punya teman. Kaulah satu-satunya temanku. Selain kau, tidak ada yang akan menyelamatkanku, kata Ni Suang-Suang sambil menggigil. Teman. Ye Mo merasa tidak enak. Di dalam hati Ni Suang-Suang, dia adalah satu-satunya teman, tetapi dia tidak pernah menganggapnya sebagai teman. Sebelumnya, Ni Suang-Suang hanyalah seseorang yang paling dikenalnya. Namun, setelah mengetahui bahwa Ni Suang-Suang membuka bar di Beijing hanya untuknya, kesannya terhadap Ni Suang-Suang berubah. Kakak Ye, aku sangat senang kau menyelamatkan aku. Hahaha setelah itu, aku menyadari kau tidak suka aku membunuh orang, jadi aku tidak membunuh siapapun sejak saat itu. Hahaha. Ni Suang-Suang merasakan hawa dingin menyerang dantiannya. Dia tahu bahwa jika keadaan terus seperti itu, dia tidak akan bertahan lama. Namun dia menyadari bahwa dia tidak menyesal bisa mati di sisi Ye Mo. Maaf, Ye Mo meminta maaf lagi. Ni Suang-Suang tersenyum manis. Senyum polos itu membuatnya tampak sangat suci. Dia menatap Ye Mo dan berkata dengan gemetar, Kakak Ye, aku sudah memberitahumu. Itu adalah keputusanku sendiri. Kau tidak perlu meminta maaf. Ye Mo menatapnya dan berkata dengan rasa bersalah, alasan aku minta maaf adalah karena meskipun aku menyelamatkanmu 2 kali, aku melakukannya dengan santai. Aku tidak sengaja menyelamatkanmu. Aku tidak menganggapmu sebagai teman saat itu. Meskipun dia tahu bahwa Ni Suang-Suang akan sangat kecewa, dia tetap memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia akan membuat Ni Suang-Suang mengerti bahwa mulai sekarang, Ni Suang-Suang adalah temannya. Tanpa diduga, Ni Suang-Suang berkata dengan tenang, Kak Ye, aku tahu bahwa saat itu kamu sudah menganggapku sebagai teman. Aku tidak akan pernah merasa kesepian bersamamu. Suara Ni Suang-Suang semakin pelan hingga akhirnya menghilang. Kelopak matanya tertutup dan bahkan di saat-saat terakhir, dia masih yakin bahwa alasan Ye Mo menyelamatkannya 2 kali adalah karena dia menganggapnya sebagai teman. Rasanya seperti dia masih bisa mendengar suaranya di telinganya, tetapi Ye Mo tahu bahwa Qi-nya telah menghilang. Melihat Ni Suang-Suang bersandar padanya dan tidak bergerak, Ye Mo gemetar. Dia belum siap untuk wanita itu mati untuknya. Dia tidak bisa lagi mengendalikan gelombang pasang di hatinya. Arg. Ye Mo melolong dan membakar darah esensinya. Dia tahu bahwa setelah selesai membakarnya, dia akan segera mati. Namun, bahkan jika dia harus mati, dia akan membangun tempat yang indah untuknya. Dia akan memberitahu bahwa dia adalah temannya. Dia tidak akan membiarkannya kesepian lagi. Telur itu berputar cepat setelah Ye Mo mulai membakar darah esensinya. Tepat ketika Ye Mo memuntahkan lebih banyak darah, dia merasakan titik emas di atas dantiannya mulai berputar. Dunia halaman emas itu berputar. Kedua telur itu semakin dingin, tetapi aliran dingin mulai mengalir ke dunia halaman emas Ye Mo. Ye Mo tidak bisa mengendalikan kedua benda itu.
Gemuruh Yemo merasakan otaknya bergetar dan ketika ia membuka matanya lagi, ia melihat dirinya telah muncul di dunia halaman emas. Telur itu masih sedingin itu. Ni Suang-Suang masih di sisinya. Dia juga telah pergi ke dunia halaman emas, tetapi tangannya telah meninggalkan telur besar itu. Ini adalah kedua kalinya dia ada di sana, tetapi dia belum mencapai tahap pembentukan fondasi. Yemo menyadari bahwa itu mungkin karena dia akan segera meninggal. Halaman emas itu tampaknya menyelamatkan hidupnya setiap kali dia akan meninggal. Yemo membenci telur yang menyebabkan Ni Suang-Suang menjadi seperti itu. Aku akan mengendalikan rohmu. Ketika aliran dingin mengalir ke dunia halaman emas melalui dirinya, Yemo mengambil seutas kecil dan mulai mengalirkan chi rohnya ke dalamnya untuk mengendalikannya. Luo Ying, Ning Qingsui dan yang lainnya telah berada di dunia kecil selama lebih dari sebulan. Mereka benar-benar mengerti apa yang telah dilakukan Yemo di sana. Dibandingkan dengan pertempurannya yang berdarah-darah, mereka lebih peduli tentang wanita macam apa Mu Xiaoyun itu. Mereka telah mencari selama lebih dari sebulan dan menggunakan asosiasi pedagang sihir untuk mengeluarkan pemberitahuan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka belum mendapat kabar dari Yemo. Dari Yun Ziyi, mereka mengetahui bahwa Yemo telah meminta sejumlah besar teks formasi dan kemudian menghilang selama beberapa tahun. Ketika Yun Ziyi tahu bahwa wanita-wanita ini adalah keluarga Yemo, dia berusaha lebih keras lagi untuk mendekati mereka. Dia akhirnya mengerti mengapa Yemo tidak tertarik padanya, istri-istri Yemo manapun jauh lebih baik daripada dia. Satu-satunya hal yang menghiburnya adalah dia terlihat sedikit lebih cantik daripada Luo Fei. Kakak Luo Ying dan Qingsui, apakah kalian pikir kami mungkin masuk saat kakak pergi keluar? Tanya Tang Beiwei. Yun Ziyi menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin tidak. Kakak Ye sudah menghilang selama beberapa tahun. Kalau dia pergi, dia pasti akan mencarimu terlebih dahulu. Namun, dia tidak melakukannya, yang berarti dia tidak pergi. Tepat ketika mereka sedang sepakat dengan Yun Ziyi, sang manajer datang dan memberikan pil lilin kecil kepada Yun Ziyi. Yun Ziyi membukanya dan segera bangkit. Apa yang terjadi? Tanya Tang Beiwei. Seseorang menemukan reruntuhan kuno di Gunung Xinjia. Setelah masuk, mereka melihat formasi teleportasi. Formasi itu mulai berjalan, kata Yun Ziyi cepat. Luo Ying menatap Yun Ziyi dengan kaget. Apakah kamu tahu tentang formasi teleportasi? Yun Ziyi mengangguk. Iya, keluarga kami punya satu akses ke dunia luar, tapi itu meledak. Ayahku pergi lewat sana dan masih belum kembali. Ning Qingsui mendengar ini dan langsung tampak gembira. Dia segera berkata, Ziyi, formasi teleportasi itu menuju keluar. Yun Ziyi mengangguk. Iya. Tang Beiwei segera berkata dengan putus asa, kalau begitu, ayo cepat pergi melihat. Mungkin kakak pergi melalui formasi itu. Melihat keempat wanita itu pergi dengan tergesa-gesa, Yun Ziyi segera memanggil, tunggu aku. Ketika Yun Ziyi dibawa ke pedang terbang, dia menyadari bahwa mereka semua bisa terbang. Meskipun dia sangat bersemangat dan ingin mempelajarinya, dia tahu dia tidak bisa bertanya langsung. 1 jam kemudian, mereka tiba di Gunung Xinjia dan mendapati sudah ada banyak orang di sana. Ji Mei, kamu di sini. Kenapa kakak Ye tidak ada di sini juga? Seorang pria berbaju biru datang ke formasi teleportasi dan bertanya kepada seorang wanita cantik. Ji Mei mengangkat alisnya. Ia menyadari bahwa itu adalah Fu, orang yang telah menyelamatkannya bersama Yemo. Ia memberi hormat. Itu saudara Fu. Saudara Ye memiliki banyak hal yang harus dilakukan sehingga ia pergi sendiri. Jadi begitu. Pria berbaju biru itu mengerutkan kening, dia curiga. Ji Mei adalah pembantu Yemo, bagaimana mungkin dia ada di Gunung Xinjia? Saudaraku, bolehkah aku bertanya nama lengkap saudara Ye yang baru saja kamu bicarakan? Tang Beiwei memiliki pendengaran yang tajam dan segera bertanya. Melihat mereka semua adalah wanita cantik, Fu memberi hormat. Seorang teman yang kutemui, namanya Yemo. Apa? Di mana Yemo? Para wanita mengelilinginya. Fu menatap Ji Mei. Dia adalah orang terakhir yang melihat Yemo, bukan dia. Ji Mei hanya bisa berkata, setelah saudara Ye membawaku ke Gunung Xinjia, dia menghilang. Jadi aku berkultivasi di sini sejak saat itu. Maksudmu Yemo pernah ke sini sebelumnya? Luo Ying langsung bertanya. Ji Mei menatap Luo Ying. Dia merasa wanita itu, yang lebih cantik darinya, pasti tidak lebih lemah darinya. Saat formasi teleportasi Gunung Xinjia diaktifkan, formasi 7 bintang pegunungan Duanhang memancarkan sinar cahaya redup. Sinarnya tampak redup dan hanya 1 bintang yang bersinar dengan baik. Namun, tak lama kemudian, ketujuh puncak itu mulai memancarkan cahaya redup dan tak lama kemudian membentuk sendok besar. Saat cahaya tersebut tersedot oleh batu besar tersebut, cahaya di posisi Tiankou menjadi semakin terang dan akhirnya membentuk sebuah gambar bulat besar. Jika Yemo ada di sana, dia pasti tahu bahwa formasi 7 bintang telah memperbaiki dirinya sendiri dan telah aktif sepenuhnya. Fakta bahwa tempat itu telah diaktifkan dengan cepat menyebar di antara orang-orang sekte tersembunyi. Akademi Jiuming dan pemerintah Tiongkok bekerja sama untuk mengendalikan tempat ini. Meskipun orang-orang sekte tersembunyi di luar tidak tahu apa itu, karena beberapa ilmuwan telah menghilang di dalamnya, mereka menyadari bahwa itu bisa jadi merupakan formasi bagi sekte tersembunyi di dalam. Zheng Zhengxia dan Cai Ji, yang mengetahui tentang dunia kecil berkat Yemo, segera masuk ke dunia kecil itu. Seiring dengan ini, semakin banyak orang mulai masuk. Setelah melihat kekuatan Yemo, orang-orang dari sekte tersembunyi menyadari bahwa kekuatan mereka hanya dapat mendominasi dunia fana. Jika mereka ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi, mereka harus pergi ke tempat lain. Pemerintah Cina mengendalikan situs tersebut, tetapi tidak seorang pun tahu apakah itu formasi teleportasi karena semua orang yang masuk telah menghilang. Tidak ada yang melaporkannya. Namun, bahkan dengan kendali pemerintah, orang-orang tetap masuk karena mereka adalah orang-orang sekte tersembunyi. Bahkan pasukan surga tidak mendukung pemerintah. Berita ini segera menyebar ke seluruh sekte tersembunyi dan Luo Yue juga mendapat beritanya. Kakak Ling, ayahku belum kembali selama 2 bulan. Apakah menurutmu dia juga pergi ke dunia kecil? Kurasa ayahku pergi mencari 2 bibi lainnya. Imo sudah berada di tahap 2 sekarang.
Song Yangzu dengan cepat berkata, Yimo. Yimo menjulurkan lidahnya. Melihat Song Yangzu dan Yimo yang bahagia, Su Jingwen merasa sedikit sedih. Dia menyadari bahwa satu-satunya orang di dunia ini yang akan menarik perhatiannya adalah Yemo. Dia lebih suka hidup sendiri selamanya daripada harus mencari seseorang untuk diajak bekerja sama. Untuk pertama kalinya, Su Jingwen ingin tidak melihat Yemo lagi. Ye Ling menatap Su Jingwen dan Qi Wanxing dengan gelisah dan mendesah. Dia mengeluarkan 2 botol giok dan memberikannya kepada mereka. Saudari Jingwen, Wanxing, ketika kakakku pergi, dia menyuruhku meninggalkan pil-pil ini untukmu. Dia bilang dia mencari kalian berdua. Namun, kalian datang ke sini sendirian, yang berarti dia tidak dapat menemukanmu. Pil pengawet wajah. Su Jingwen berdiri dengan gembira. Ye Ling, apakah saudaramu benar-benar meninggalkan ini? Apakah dia benar-benar mengatakan bahwa dia mencari kita? Itu adalah sesuatu yang benar-benar istimewa karena Ye Mo telah meninggalkannya untuk mereka. Ye Ling mengangguk tegas. Kakaknya telah meninggalkan ini untuknya, tetapi dia tidak membutuhkannya. Oleh karena itu, dia mungkin juga memberikannya kepada mereka berdua. Setelah Qi Wanxing mendengar kata-kata ini, wajahnya langsung dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak menyangka Ye Mo masih mengingatnya. Dia tidak tahu apakah Ye Mo masih menyimpan apa yang telah diberikannya, tetapi rasa lelahnya telah hilang. Song Yangzu juga menghela napas. Dibandingkan dengan mereka berdua, dia sangat beruntung. Dia tahu bahwa jika kecelakaan itu tidak terjadi dan dia tidak memiliki Yimo, dia tidak akan pernah bersamanya. Song Yangzu tiba-tiba merasa bersyukur atas kecelakaan itu. Jika bukan karena itu, dia tidak akan pernah bertemu dengan orang seperti Ye Mo dan tidak akan pernah tahu tentang kultivasi, juga tidak akan pernah tahu perasaan dilindungi oleh seorang suami. Song Yangzu akhirnya mengerti mengapa Luo Ying dan Ning Qingsui pergi ke dunia kecil untuk mencari Ye Mo, karena mereka tidak tahan hidup tanpanya. Ye Mo adalah sosok yang unik. Su Jingwen dan Qi Wanxing masing-masing memiliki pengalaman unik dengan Ye Mo dan memahami bahwa dia tidak tergantikan. Tidak ada pria lain di dunia yang dapat menyentuh hati mereka seperti Ye Mo. Tidak peduli apakah dia bersedia atau tidak, dia akan bertanya langsung pada Ye Mo. Saat mereka masih mengobrol, Su Yuehua bergegas ke rumah Luo Yue. Dia baru saja mencapai surga besar dan mendengar tentang formasi ke dunia kecil, jadi dia segera pergi ke sana. Kakak Yuehua. Song Yangzu segera berdiri. Su Yuehua berkata dengan putus asa, suatu formasi teleportasi ke dunia kecil muncul di pegunungan Duanhang. Apakah kalian akan pergi? Su Yuehua telah berhenti dari pekerjaannya dan fokus pada kultivasi. Oleh karena itu, dia langsung tertarik begitu mendengar tentang dunia kecil. Aku masih ingin menunggu Ye Mo kembali dan bertanya padanya, Song Yangzu ragu-ragu dan berkata. Meskipun dia curiga Ye Mo juga ikut masuk, dia tetap ingin menunggu. Bagaimana kalau dia tidak masuk? Ye Ling berkata, kakak ipar Yangzu, saya menduga saudara laki-laki saya masuk ke dalam. Dia sudah keluar selama 2 bulan tetapi belum kembali juga. Dia seharusnya bergerak sangat cepat. Mungkin saudara laki-laki saya yang membuka portal. Tetapi saya pikir kita harus menunggu beberapa saat. Dia selalu pergi dalam waktu yang lama. Su Yuehua menjadi tenang setelah kegembiraan awalnya. Dia menyadari bahwa Song Yangzu dan Ye Ling tidak ingin meninggalkan Luo Yue untuk saat ini, tetapi dia tidak punya apa-apa di sana. Mengejar tingkat kultivasi tertinggi adalah satu-satunya tujuannya. Memikirkan hal ini, Su Yuehua berkata dengan tegas, bahkan jika kalian semua tidak pergi, aku akan tetap pergi. Lagi pula, aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan sekarang. Aku akan berkeliling dan melihat-lihat di dunia kecil. Jika semuanya tidak berjalan lancar, aku akan kembali. Kakak Yuehua, aku akan pergi bersamamu. Tanpa diduga, Su Jingwen bangkit berdiri. Aku juga, Qi Wanxing juga berkata dengan tegas. Dia telah memutuskan untuk mengikuti jejak Ye Mo. Su Jingwen bukan lagi orang yang sama setelah memulai kultivasi kebenaran. Dia mengerti banyak tentang Ye Mo, bagaimana dia bisa menyelamatkan orang menggunakan kertas rahasia dan mengapa dia mampu membuat artefak sihir. Karena dia bisa melakukannya, dia juga bisa. Dia ingin suatu hari bisa berdiri sejajar dengan Ye Mo dan mengatakan apa yang selalu ingin dia katakan. Meskipun dia mulai menyukainya karena kekuatannya, itu tidak ada hubungannya dengan itu sekarang. Ketika Ye Mo menghirup aliran es pertama, dia langsung merasakan organ-organ tubuhnya ikut membeku. Seolah-olah jika dia bernapas sekali saja, paru-parunya akan hancur. Dia harus mencoba mengendalikan aliran es secara spiritual sebelum darah esensinya habis. Sambil menahan dingin, Ye Mo bersukacita karena dia hanya meminum satu aliran saja, karena jika dia meminum terlalu banyak, dia akan langsung mati kedinginan. Di bawah kendali indera spiritual dan saripati kultivasinya, aliran es secara bertahap ditandai olehnya. Ye Mo merasa gembira karena esensi kultivasinya mulai tumbuh perlahan setelah rohnya mengendalikan aliran es. Setiap kali rohnya mengendalikannya, organ-organnya akan terasa sedikit lebih hangat dan darah esensinya akan kembali sedikit. Apakah ini berarti jika dia tetap mengendalikan roh aliran es, esensi darah yang telah dibakarnya akan kembali? Memikirkan hal ini, Ye Mo menahan rasa sakitnya dan mulai mencoba yang terbaik untuk mengendalikan aliran es. 1 jam kemudian, Ye Mo menemukan bahwa ia telah sepenuhnya mengendalikan aliran es. Berubah menjadi bintik putih kecil, seukuran biji wijen. Ia merasa seolah-olah ia dapat mengendalikan bintik putih kecil itu sesuai keinginannya. Ye Mo bersorak gembira. Jika dia mengubah titik itu menjadi seukuran kepalan tangan, seberapa kuatkah itu sebagai senjata? Ye Mo terus mengendalikan roh lebih banyak aliran es. Saat rohnya semakin terkendali, titik putih itu semakin membesar, berubah dari putih, menjadi abu-abu, lalu abu-abu gelap. Ye Mo juga menyadari bahwa saat darah esensinya diremajakan, sedikit kekuatan asal disuntikkan ke dalam darah esensinya. Setelah beberapa saat, Ye Mo terbangun dan mendapati bahwa semua es di tubuhnya telah menghilang. Dia tidak lagi kedinginan. Dia tampaknya telah mengendalikan aliran es antara dunia halaman emas dan telur es. Ye Mo menatap bola abu-abu gelap seukuran leci di dunia halaman emasnya dan mengulurkan tangannya.
Bola itu langsung sampai ke tangannya dan memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Namun, dia masih bisa mengendalikannya sepenuhnya. Ye Mo ingin menguji kekuatan bola itu, tetapi dia melihat Ni Suang-Suang yang sedang berbaring dengan tenang di samping, dan dia tidak lagi berminat untuk melakukannya. Embun beku di tubuhnya juga telah menghilang, tetapi dia tidak lagi bernapas. Meskipun dia tahu dia tidak dapat menyelamatkannya, Ye Mo tetap memasukkan pil kehidupan teratai ke dalam mulutnya. Ia langsung mencair namun setelah beberapa lama, Ni Suang-Suang masih tidak bergerak. Ye Mo menghela napas. Dia mengeluarkan banyak batu giok dan membuat tempat tidur giok untuknya. Ye Mo membaringkan Ni Suang-Suang di atasnya dan menyimpan tempat tidur itu di dunia halaman emas. Meskipun tidak merasakan jiwanya dalam indera spiritualnya, Ye Mo tetap menaruh satu-satunya manik Yinsa miliknya di dekatnya, berharap bahwa suatu hari dia akan dapat menemukan cukup banyak batu roh bermutu tinggi untuk membuat rumah bagi wanita itu di dunia halaman emas. Dua telur besar itu masih berada di sudut dunia halaman emas. Ye Mo tidak punya waktu untuk sepenuhnya merasakan roh es di dalamnya. Dia harus kembali ke Luo Yue sesegera mungkin. Dia membuat kotak giok dan meletakkan dua telur di dalamnya sebelum meninggalkan dunia halaman emas. Dia tahu bahwa saat dia kembali lagi, dia akan berada di kondisi pembentukan fondasi. Ye Mo tiba di ruang batu lagi setelah meninggalkan dunia halaman emas. Esensi kultivasinya melimpah, jadi dia kembali ke pintu masuk gua. Ada keranjang tanaman obat tua di dekat pintu masuk. Semua tanaman obat telah mengering setelah sekian lama. Ye Mo mengambilnya dan menemukan sebuah tas berwarna merah muda. Di dalamnya terdapat beberapa pakaiannya, sebuah batu giok, dan mantra abadi 9 bulan. Dua barang yang ditinggalkannya untuknya telah kembali padanya lagi. Ye Mo menyimpan keranjang ramuan itu lalu berlari ke arah Luo Yue dengan pedang terbangnya dengan suasana hati yang lesu. Song Yangzu tidak bisa tenang untuk berkultivasi selama beberapa hari terakhir. Seminggu yang lalu, Sui Jingwen, Qi Wanxing, Su Yuehua dan Yi Mo semuanya telah pergi ke dunia kecil. Yang membuatnya khawatir adalah pancaran formasi itu semakin melemah. Itu artinya dalam beberapa waktu, mustahil untuk pergi ke sana lagi. Yangzu. Ye Mo segera menemukan Song Yangzu ketika ia kembali ke danau Luo Yue dan mendarat di sebelahnya. Namun, ia hanya melihat Ye Ling yang sedang berkultivasi dan bukan Yi Mo. Song Yangzu tercengang saat mendengar suaranya dan segera menyadari bahwa Ye Mo telah kembali. Dia segera berlari ke arahnya dan memeluknya. Ada apa? Di mana Yi Mo? Tanya Ye Mo. Song Yangzu segera menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi. Yang tidak dimengerti Ye Mo adalah bagaimana dunia kecil itu bisa terbuka dengan sendirinya. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Song Yangzu. Kakak. Ye Ling pun ikut berlari saat mendengar suara itu. Ye Mo khawatir tentang Yi Mo. Luo Ying dan yang lainnya berada di tahap pengumpulan Qi tingkat 3 dan dia tidak terlalu khawatir. Namun, Yi Mo baru berkultivasi selama 3 bulan dan dia begitu polos. Untungnya, Su Yuehua adalah seorang master tingkat surga. Jangan khawatir. Ye Mo menepuk bahunya dan berkata, aku akan membuat beberapa pil malam ini dan kita akan pergi ke dunia kecil besok. Kakak, bolehkah aku ikut dengan kalian? Tanya Ye Ling dengan cemas. Semua orang sudah pergi. Jika kakaknya juga pergi, dia akan sendirian di Luo Ying. Ye Mo ragu sejenak sebelum mengangguk. Baiklah, kau boleh ikut denganku. Aku akan membantumu membuat pil 5 esensi malam ini dan mencoba memberimu akar spiritual agar kau juga bisa berkultivasi. Ye Mo berencana membiarkan kedua wanita itu tinggal di sana dan berkultivasi, tetapi setelah melihat wajah mereka, dia tahu itu tidak masuk akal. Song Yangzu bernapas lega. Dia takut Ye Mo akan meninggalkannya dan pergi sendiri.